Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Iwan di channel YouTube gue sendiri. Kali ini gue mau ceritain pengalaman temen gue. Sebut saja namanya Yanti. Cerita ini berawal dari waktu gue masih tinggal di Yogyakarta, sekitar tahun 2006-2007an lah. Gue kenalan dengan perempuan di Jogja namanya Yanti. Yanti ini asli Klaten dan kuliah di Jogja ya. Doi kuliah sambil kerja di salah satu provider yang cukup bergengsi pada waktu itu. Pagi kuliah dan sorenya kerja. Luar biasa emang ini anak, sangat pekerja keras. Dimanapun lo, semoga lo tetap sehat ya. Kemarin gue sempet kontak dia di Facebook karena kebetulan dia lagi online, dan gue tanya kabar dan kita tukeran nomor WhatsApp. By the way, Yanti sekarang sudah tinggal di Palembang dengan suami dan kedua anaknya. Teman lama gue ini bercerita panjang lebar mengenang masa lalu, dan sudah hampir mungkin 10 tahun ya kita gak ketemu. Nah, di telepon ini gue cukup lama banget ngobrol. Gue iseng-iseng nanya, Yanti, lo ada cerita horor gak yang kejadian sama diri lo sendiri? Cerita dong sama gue. Gue lagi bikin konten nih, biar gue merayu dia. Tapi jawaban dia, gue punya banyak nih, mau dengerin emang lo, kata Yanti. Wah iyalah, jawab gue dengan semangat. Pastilah gue mau. Tapi kata Yanti, yang paling ekstrim sih waktu gue KKN sih di daerah Banyuwangi, ujar Yanti. Wah boleh gue rekam ya, nanti gue masukin YouTube gue, kata gue memastikan. Oke sip, santai aja, kata dia mengiyakan. Dan gini ceritanya teman-teman, cerita dari teman gue ini yang tadi gue ceritain itu namanya Yanti ya. Dia anak Jogja, ya lebih tepatnya anak Klaten yang kuliah di Jogja. Sekarang dia udah jadi ibu rumah tangga, dan sekarang dia tinggal di Palembang sama suami dan anaknya. Jadi dia kurang lebih ceritanya begini yang gue tulis dan langsung gue masukin ke konten ini agar semua bisa mendengarkan ya teman-teman. Dan inilah ceritanya. Kejadian ini dulu waktu gue KKN di daerah Banyuwangi. Gue lupa nama daerah tepatnya. Yang gue ingat, gue kan ambil jurusan pertanian. Nah, gue KKN di kampung gitu deh. Pokoknya daerah perhutanan lah, pesawahan. Gue sama teman-teman gue sekitar 12 orang mendatangi Pak Lurah setempat, dan gue ditempatin di suatu rumah yang lumayan gede, tapi agak serem sih. Awal gue lihat aja udah merinding gue, apalagi gue harus nempatin. Gitu sih kata hati gue waktu itu. Tapi ya mau gimana, kita sudah ditempatkan di sana oleh kampus dan dengan izin Pak Lurah setempat juga. Hari pertama gue tinggal di situ sih nggak ada masalah apa-apa ya, nothing happen lah, alias tidak ada kejadian apa-apa yang buat gue ini sih. Seperti biasa, gue sama teman-teman melakukan kegiatan dan rutinitas untuk berinteraksi dengan warga, membimbing warga bagaimana cara bercocok tanam dengan baik untuk hasil panen yang memuaskan, perkebunan yang nantinya bisa menghasilkan pokoknya semacam itulah, sesuai dengan yang gue pelajarin di kampus. Intinya sih keseharian gue selama KKN itu menyenangkan ya, karena gue bisa nyalurin ilmu yang gue dapat dari kampus dan diterapkan oleh gue ke warga-warga sekitar, semacam penyuluhan semacam itulah pokoknya. Kalau nggak salah hari itu hari Jumat siang sekitar jam 1-an lah.
gue izin ke teman-teman gue yang masih menghimbau warga untuk penyuluhan masalah pertanian ya tentunya. Nah gue kebelet nih. Jadi penyuluhan itu kan ada di tengah-tengah sawah ya, jadi hutan terus sawah. Nah gue tuh nggak mungkin dong kalau gue BAB di kali gitu, gue nggak mau, gue malu lah, gue takut gitu ya, gue belum pernah sama sekali gitu. Akhirnya gue izin ke temen gue untuk pulang dulu ke rumah singgah gue ini, untuk ke toilet gitu. Pulanglah gue dan langsung gue ke toilet ya, sekedar info jarak sekitar rumah singgah sama tempat penyuluhan gua itu sekitar 100 meter kalau nggak salah, apa 150 meter lah. Dan jalan menuju rumah singgah itu memang masih hutan-hutan gitu ya, dan jarang ada orang gitu di sekitar, karena memang jarak rumah warga di sana saling berjauhan satu sama lain, termasuk rumah singgah yang gua tempatin ini. Jadi jarak-jarak tetangganya itu lumayan jauh-jauh gitu. Setelah gue dari toilet, gue BAB, gue keluar dengan maksud mau ke tempat penyuluhan, balik lagi ke tempat teman-teman gue yang lagi penyuluhan di sawah itu. Dan baru saja keluar dari rumah, gue dikagetin dengan keluarnya nenek-nenek dari semak-semak sekitar gitu. Gue kagetnya minta ampun. Ya ampun, nenek bikin saya kaget. Nenek dari mana? Karena yang gue lihat nenek itu bawa kayu bakar di pundaknya, disimpan di punggung ya lebih tepatnya. Nenek itu cuma senyum dan nggak jawab pertanyaan gue sama sekali, dan langsung pergi ninggalin gue sambil tersenyum lah gitu ya. Pikiran gue sih mungkin tuh nenek nggak denger atau sudah pikun kali ya istilahnya. Ya gue maklumin lah. Tapi sejujurnya gue penasaran, ini nenek padahal sudah tua renta tapi kok masih kuat aja bawa kayu sebanyak itu gitu. Kayunya kan dari dalam hutan. Ya penasaran gue tinggi banget, dan mindset gue ayo ikutin kemana nenek itu pergi. Awalnya sih gue kira mungkin nenek itu tinggal dekat-dekat sini ya, dekat-dekat rumah singgah gue pengen ngobrol gitu. Ya gue ikutin lah si nenek ini. Dia tiba-tiba nengok ke gue agak malu sih. Terus gue senyum ke dia. Kamu mau kemana dek, kata nenek itu. Kirain nenek gak lihat, kata gue agak grogi karena tatapan si nenek itu emang agak tajam. Mungkin dia merasa risih diikutin sama gue kali ya. Nenek tinggal di mana, kata gue lagi. Nenek tinggal di seberang sana. Adek mau apa memangnya? Dengan nada sopan si nenek bertanya kayak lagi. Enggak nek, saya mahasiswa yang lagi KKN di sini. Nama saya Yanti nek. Kalau nenek siapa? Beliau jawab nenek Sugina, katanya jawab si nenek itu. Nenek mau saya bantu membawakan kayunya. Nah, gue nawarin dong karena gue lihat sih nenek ini udah kecapean bawa kayu apa buat bakar gitu ya, kayak kayu bakar gitu mentah. Emang adik kuat, kata nenek Sugina. Sini nek, biar aku yang bawain. Dan gua langsung ambil tuh dari pundak nenek tersebut kayunya, langsung gua ponggokkan gitu ya kalau istilahnya. Singkat cerita, memang nggak jauh sih rumah nenek Sugina dari tempat gue ketemu tadi ya, mungkin sekitar jaraknya 100 mungkin ya, 100 atau 90 meteran lah. Sampailah gue di sebuah gubuk, dan setelah kayu gue taruh di tempat penempatan kayu dekat dapur rumah si nenek ini, gue dipersilakan duduk oleh si nenek ini. Sini mampir dulu, kata nenek Sugina. Ya nek, gue gak berani nolak dong, karena memang dari awal gue pengen kenal sama nenek, karena menurut gue ini wanita hebat gitu ya, dan mengingatkan gue pak sama nenek gue yang udah gak ada gitu. Terus gue mulai pembicaraan, nenek tinggal sama siapa di sini? Nenek tinggal sendiri.
Ya gue sih nggak terlalu banyak tanya ya waktu itu ke tentang privasinya si nenek, takutnya gue salah ngomong karena gue juga kan baru ketemu juga. Dan gue ngobrol sampai ya kurang lebih 2 jam sih ya kalau nggak salah, kurang lebih 2 jam gue ngobrol sama nenek ngalor ngidul, nyeritain tentang keluarga gue, ceritain tentang KKN gue, kuliah gue, ya ngobrol-ngobrol pada umumnya lah gitu. Dan gue lihat jam tangan gue emang sudah hampir 2 jam gue ngobrol sama nenek Sugina ini, karena waktu itu memang gue langsung lihat jam tangan gue dan gue inget lah gue kan lagi KKN gitu, lagi ada penyuluhan sama warga-warga sekitar. Ya gue pamitan sama nenek, nek saya pamit ya mau ke teman-teman dulu di sana, kata gue pamitan. Oh iya jangan lupa salam sama orang-orang di sana ya, ujar si nenek. Baik nek, nanti aku salamin ke warga yang ada di sana ya nek, kata nenek itu. Jika ada yang mau main kesini saja, jangan sungkan. Baik nek, nanti saya kesini lagi nengokin nenek, karena gue udah langsung ya ngerasa deket lah sama nenek itu. Dan ya gue memang diniatan gue mau main nih ke rumah nenek, dan gue masih belum puas untuk ngobrol-ngobrol sama nenek sebetulnya. Dan gue langsung beranjak dari rumah nenek ini, langsung pamit. Setelah pamit langsung gue jalan kan. Jadi rumah si nenek itu posisinya ada hutan, terus ada jalan setapak masuk hutan lagi. Nah rumah nenek ini di seberangnya hutan ini, jadi sekitar 60 atau 70 meteran lagi kita ke arah jalan setapak. Gue jalan ke arah luar, tiba-tiba kepala gue sakit dan mata gue kayak gelap banget, semua terasa gelap. Dan akhirnya jep, di situ gue nggak inget apa-apa sama sekali. Besoknya gue kebangun dan gue kaget, loh kok gue ada di puskesmas dan sekitar gue teman-teman gue nangis ngelilingin gue. Pas gue bangun mereka peluk gue sambil tetap nangis. Gue nanya dong sama teman-teman gue, kalian kenapa sih? Kata gue heran. Yanti, lu nggak inget kalau lu udah tertidur 3 hari lu nggak bangun-bangun? Kata temen gue, sebut saja si D lah ya. 3 hari? Lama amat gue tidur. Seinget gue terakhir gue nggak inget apa-apa itu gue pulang dari rumah warga nenek, kalau nggak salah namanya Nenek Sugina. Dan ketika gue pulang kepala gue sakit dan gue nggak inget apa-apa lagi di situ. Dan itu pun gue pergi sekitar 2 jam, kok nggak lama. Gue sampai berhari-hari gue nemenin nenek itu ngobrol sampai lupa waktu, ya sekitar 2 jam. Kebetulan di situ juga ada Pak Lurah dan warga lainnya kaget ketika gue bilang, ketika gue sebut ya nama Nenek Sugina. Yanti, lu ditemuin warga di dalam hutan dekat kuburan pingsan dan lu gak sadar-sadar selama 3 hari ini. Kita semua bingung harus ngapain karena kata dokter lu baik-baik aja, malah seperti orang tertidur. Berkali-kali kami mencoba bangunin lu tapi lu gak bangun-bangun. Lu kayak nyenyak aja tidurnya. Dan ini sebetulnya lagi nunggu mobil sebetulnya dari kota buat bawa lu ke rumah sakit, karena lu gak bangun-bangun 3 hari. Lu harus dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit itu ada di kota, jauh jaraknya. Lu gak apa-apa kan ya? Ujar teman gue lagi si dia ini. Gue beranjak bangun dan ya masih pusing sih kepala, dan perut gue juga berasa lapar sekali dan haus gak terkira. Dan gue bilang sama temen gue, udahlah lu jangan banyak ngomong, gue lapar nih, gue haus. Akhirnya ada ibu-ibu warga situ membawa sepiring nasi dan air untuk gue makan dan gue minum. Dengan keadaan yang sama, teman-teman gue, Pak Lurah dan warga masih melihat ke arah gue dengan takut dan heran. Dan sehabis gue makan dan gue ngerasa perut gue udah
kenyang, Pak Lurah menghampiri gue, duduk di depan gue, dan dia bilang kayak gini, "Dek Yanti, kamu sudah mendingan?" ujar Pak Lurah. "Sudah Pak, alhamdulillah." "Yanti bener ketemu sama Nenek Suginah?" kata Pak Lurah lagi, melanjutkan pembicaraan yang tadi. Dan gue di situ ceritain semua yang gue alamin sebelum gue nggak inget apa-apa lagi, mulai dari gue ketemu sama nenek itu, dan gue bantuin dia monggokin kayu bakarnya dia, dan gue ngobrol selama kurang lebih 2 jam gue sebutin ke Pak Lurah begitu. Dan iya memang nggak ada apa-apa gitu, gue sebutin yang apa yang gue alamin gitu, sampai gue tiba-tiba nggak ingat apa-apa. Dan di situ warga serentak mengucapkan istighfar, astagfirullah katanya. Gue kaget dong, lah ini sebenarnya ada apa sih Pak? Kata gue menanyakan hal yang gue nggak paham sama Pak Lurah di depan gue. "Gini Dek Yanti," ya ini Pak Lurah mulai berbicara. "Jadi Nenek Suginah itu sebetulnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Nenek Suginah ini dulunya terkenal sebagai dukun beranak dan suka membantu warga di sini yang mau melahirkan." Gue masih nyimak tuh omongan Pak Lurah ini. "Beliau tinggal sendiri memang di dekat hutan sana. Beliau meninggal waktu itu sudah 5 hari gak ketahuan karena memang jarak rumah beliau jauh di antara warga yang lain. Kami menemukan jasad Nenek Suginah sudah tidak bernyawa waktu warga ada yang curiga ketika lewat depan rumah mencium aroma bau yang tidak sedap, dan keadaan rumah Nenek Suginah sepi seperti tidak ada kehidupan. Sebetulnya Nenek Suginah ini dulu tinggal sama seorang cucunya, bukan cucu sebenarnya, tapi sudah dianggap cucu sama beliau dan tinggal bersama beliau di rumahnya. Cucunya ini perempuan namanya Warti. Warti ini agak keterbelakangan mental ya, istilahnya sakit. Sebenarnya kami sudah menganjurkan si nenek untuk membawa Warti ke rumah sakit jiwa saja biar diobati. Tapi Nenek Suginah gak mau karena alasan Warti gak ganggu siapa-siapa. Ya memang benar, Warti ini lebih sering diam di rumah dan paling di dekat-dekat situ saja mainnya, dekat-dekat rumah Nenek Suginah ini. Warga juga banyak yang suka memberi makanan lebih untuk dimakan oleh Warti dan juga Nenek Suginah. 5 tahun semenjak Warti tinggal sama Nenek Suginah, Warti ada musibah lah ya, ada musibah kayak gitu. Warti diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan setelah diperkosa Warti dibunuh dengan perut penuh tusukan. Warti meninggal seketika. Sekarang sih yang bunuh Warti sudah masuk penjara dengan hukuman yang setimpal. Semenjak Warti meninggal, Nenek Suginah ini selalu nangis setiap hari. Kadang kalau malam sering keliling desa sambil nangis manggil-manggil nama Warti. Dan selalu ketika warga yang menemukan Nenek Suginah ini langsung mengantarkan beliau ke rumahnya. Alhamdulillah, warga banyak yang sayang dengan Nenek Suginah karena beliau orang yang baik dan selalu membantu persalinan setiap warga yang mau melahirkan tanpa meminta imbalan yang banyak. Istilahnya mungkin seikhlasnya saja gitu ya Dek. Begitu Pak Lurah menjelaskan cerita ini. Pada waktu itu singkatnya si Nenek Suginah ini gak pernah muncul lagi di desa. Biasanya kan setiap malam selalu lewat berkeliling kampung sambil memanggil-manggil nama cucunya Warti itu. Kami pikir mungkin si nenek sudah lupa dengan cucunya dan mulai menerima bahwa cucunya sudah meninggal. Pagi harinya, warga berinisiatif untuk menengok Nenek Suginah dan membawa makanan untuk nenek, juga untuk membawa stok ya untuk makanan di rumah nenek. Baru saja mau berangkat rame-rame mengunjungi Nenek Suginah itu,
ada warga, Pak Tole sebut saja itu namanya ya, teriak-teriak, Pak Lurah, Pak Lurah. Tadi saya lewat rumah nenek Sugina, sepertinya saya mencium bau bangkai yang menyengat dan rumahnya terlihat sepi. Sontak warga sini yang memang rencana awalnya mau ke sana langsung berlarian cepat karena takut ada apa-apa, dan ya kecurigaan kami memang sama. Jangan-jangan nenek Sugina. Begitulah. Pas sampai rumah nenek Sugina, benar saja di tempat tidur nenek Sugina sudah tidak bernyawa dengan posisi telentang. Segera kami panggil dokter puskesmas untuk memastikan. Kata dokter, nenek Sugina ini sudah meninggal kemungkinan 5 harian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua warga berucap demikian. Dan dengan serentak warga langsung memandikan, menyolatkan, dan menguburkan almarhum. Begitu panjang lebar Pak Lurah menceritakan tentang nenek Sugina yang gue temuin kemarin. Dan tanpa sadar gue meneteskan air mata mendengar cerita dari Pak Lurah tadi. Pak, apa boleh saya ke kuburan beliau? Kata gue nanya ke Pak Lurah. Oh boleh, hayu mbak, bapak antar, kata Pak Lurah. Bergegas gue pulang langsung diantar Pak Lurah ke kuburan nenek Sugina. Bareng-bareng sama temen gue dan warga juga ada sebagian yang ikut mengantarkan. Dan betapa kagetnya gue karena kuburan nenek Sugina ini tempat dimana gue mengobrol berdua dengan beliau kemarin. Dalam hati gue, berarti gue ngobrol di atas kuburan beliau dong kemarin. Tapi gue masih penasaran dong, apa benar yang gue temuin itu nenek Sugina. Gue sekali lagi nanya ke Pak Lurah. Pak, ciri-ciri nenek Sugina apa benar seperti ini? Seraya gue sebutin tuh semua ciri-ciri nenek yang gue temuin kemarin. Gue cerita-cerita yang kemarin gue temuin dengan nenek Sugina, ciri-cirinya seperti ini. Dan Pak Lurah cuma bilang, betul Dek Yanti, itu nenek Sugina, persis seperti yang disebutkan Dek Yanti tadi. Gue langsung nangis dan memegang pusara nenek Sugina ini. Dan gue berdoa di depan kuburan beliau dengan doa-doa agar beliau tenang di sana dan diampuni dosa-dosanya. Setelah acara penguburan selesai, gue pulang dan gue menahan rasa sakit dan sedih sekali. Nggak tahu dah, gue juga bingung perasaan gue kayak gimana. Setelah itu gue pamitan pulang ke Klaten karena gue ngerasa gue harus istirahat. Dengan adanya kejadian ini membuat gue shock berat. Akhirnya gue diizinkan pulang untuk istirahat oleh pihak kampus, dan teman-teman gue melanjutkan KKN yang masih berjalan sekitar 3 harian lagi. Dan langsung gue pulang pada sore harinya dengan dijemput orang tua gue dari Klaten langsung. Begitulah kira-kira cerita dari teman gue, pengalaman dia yang secara tidak sengaja kejadian sama dia sendiri. Memang ya, kalau dipikir dengan akal sehat, masa iya sih orang meninggal bisa hidup kembali? Tentunya itu semua sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, Wallahu a'lam. Itulah teman-teman cerita dari teman lama gue, dan semoga arwah nenek Sugina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari teman gue ini. Dan jika teman-teman ada cerita yang bisa membuat bulu kuduk merinding, boleh di-share ke gue agar gue bisa bercerita tentang hal yang ada di luar akal sehat kita semua. Terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share agar gue tetap bersemangat mengantarkan tidur kalian dengan cerita-cerita nyata yang dialami oleh kita semua. Sehat-sehat semua, sampai jumpa di cerita gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.